Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri bi sa'iril aswa'i wa sifatu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mawtana fil nabi kalimatan syahadatan alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 28 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, dan janganlah kau dekati tempat salat itu Masjidil Haram. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, jadi orang musyrik itu najis, bukan orang yang kada Islam, kada. Ini kan ditujukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Musyrik itu lawan syirik. Jadi musyrik ya syirik. Nah, orang-orang musyrik itu najis. Kenapa? Najis yang besar. Janganlah kau dekati tempat-tempat salat, karena gegembangar najis, kada sah. Kecuali dia dapat khuruj jika engkau hilakan anak, keluarkan engkau nang rasa daripada tauhid engkau. Innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik, orang syirik, bukan orang yang ada Islam, kada. Orang Islam tapi syirik. Syirik itu ada syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali, syirik nanggana, menyembah berhala, menyembah pohon, menuhanakan benda-benda, itu syirik jali, syirik ganal. Kawah aja kita beriung, kawah aja kada menggawi. Tapi yang paling sakit syirik khafi, syirik halus, nah kada kelihatan. Kalau kita syirik on Tuhan, nah kalau menyembah pohon, menyembah berhala ketahuan. Kalau syirik khafi wal khafi nang kada ketahuan. Nang kita merasa diri kita ada, nang merasa kita besi wujud, nang merasa kita besi kudrat, itu syirik gitu. Tak dua lawan Tuhan, menduakan lawan Tuhan. Dua itu artinya kita ada, Tuhan ada, itu dua. Nah, berarti jangan ada dua. Satu, la mawjuda bihaqillallah. Kada ada nang mawjud, hanya wujud Allah bersifat, berasma, berapal kepada insan manusia. Di dalam surah An-Nisa ayat 43 telah dinyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba ila abirin sabirin hatta taksilu. Yang artinya, nah ini sama ayat tadi kok kurang lebih ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ada dua, mabuk syariat dan mabuk hakikat. Kalau mabuk syariat, orang yang minum minuman keras itu kan mabuk, ada boleh salat. Kada kalau salat ini aja berjalan tajuriring. Nah, jadi yang dinamakan mabuk dalam hakikat, janganlah kau dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini artinya mabuk dunia. Dunia ini perkataan daripada awak tubuh. Maksudnya kayak ini pemecahannya. Janganlah kamu salat mengandalkan, mengutamakan tubuh.
Karena tubuh tidak bisa salat, tubuh benda mati. Nah itu janganlah kau dekati salat kalau sedang mabuk. Bilanya kamu tuh merasa kamu nang salat mabuk tak. Jadi supaya jangan mabuk, siapa nang salat? Aqimis salata li dzikri, diri yang salat. Nah, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Siapa nang mengata, siapa nang berucap, siapa nang mengata Allahu Akbar. Nah itu. Dan jangan kamu hampiri masjid. Nah, orang yang mabuk, orang yang najis, jelas jangankan salat menghampiri masjid ya kada boleh. Sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah, junub apa? Bukan yang junub imam bersetubuh, kada. Ini yang dimaksud secara hakikat. Kecuali mandi. Nah, jadi junubnya ada dua. Junub secara syariat dan junub secara hakikat. Junub itu lahana kan termasuk dalam keadaan junub najis. Kalau syariat kan imam bersetubuh. Yang kita bicarakan adalah hakikat. Junub ini rigat najis. Nah rigat supaya artinya dimandiin dengan apa? Bukan dengan air. Kalau syariat dimandi dengan air, dibersih dengan air. Kalau nyarigat awak, ini bukan awak yang rigat, tapi batin yang rigat. Nah junub kecuali huru jika engkau pirakan keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau kadar bisi wujud kadar bisi diri hilang buang. Nah itu yang namanya junub besar. Nah bukan lawan banyu. Amun artinya dalam keadaan junub jelas kada sah salat, ba'amal kada sah. Kada usah ngalih di tangannya aja ada tahi cacak. Nah, bahwa sembahyang jelas kada boleh nang halus tahi cacaknya. Apalagi ini junub najis ganal. Nah, makanya di situ wujud kajian bon najim la yoga sirajan bon wujudmu dosa yang sangat besar jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, wujudmu dosanya sangat besar kecuali kamu kenal dengan Allah, kecuali kamu marifat kepada Allah, tahu hakikat salat. Hakikatnya kan sebenarnya siapa hakikat salat? Ya diri. Siapa hakikat yang berzikir? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. La ilaha illallah. Nah, jadi kan ada kita. Jadi dibasmi, dibuang, dibersihkan yang ada pada diri kita. Ya nang khuru jika engkau pirakan anak, keluarkan engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Merasa beisi wujud, merasa beisi diri, merasa beisi lihat, merasa beisi dengar. Buang. Kembalikan kepada Allah. Nangar barang nih diinjami orang HP. Merasa seorang lah, sakanya kan dia unjuk lawan orangnya. Berarti kan dia lagi beisi HP. Nang kita nih merasa beisi wujud, merasa beisi diri. Julung wujud kita, julung wujud diri Allah Ta'ala. Berarti kan lagi beisi wujud. Ya hasilnya la maujuda bihaqi illallah. Bukan mengaku sebagai Tuhan, tidak, tapi menyatakan. Mengaku lawan menyatakan kan beda. Menyatakan, mengaku. Kalau mengaku ini artinya mengambil ampun orang. Kalau menyatakan, membenarkan, mengiyakan, bujur, benar. Nah, siapa ini nyatanya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Aku ini kenyataan wujud Allah. Aku ini kenyataan wujud Allah, kenyataan sifat Allah, kenyataan asma Allah, kenyataan afal fi'il, afal kelakuan. Nah lalu kalau kita orang marifat dingarani insan kamil, orang yang kenal dengan diri Muhammad. Kalau orang yang tidak kenal, statusnya hanya sebagai manusia. Kalau yang manusia kada baik, statusnya makhluk binatang. Kalau manusianya baik, menjadi hamba. Kalau lebih baik lagi, menjadi insan kamil. Insan kamil yang mengenal diri roh itu Muhammad. Karena itu ya memang Muhammad itu sifatnya Allah. Tuhan bersifat kepada roh, bangar Muhammad. Lalu wanafaktu fihi min ruhi Adam, Allah tiup pada Adam roh. Allah tiup roh pada Adam.
Adam ini awak, ditiupkan roh masuk, seolah-olah hidup jasad. Yang namanya seolah-olah itu berarti kada. Aku seolah-olah melihat inya, berarti kada melihat. Nah itu al-ihsan antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, jelas kita kada melihat. Namun Allah yang melihat ada pada diri kamu. Yang ada pada diri kamu tuh lihatnya lihat Allah. Nah, berarti kamu melihat Allah. Kamu titik melihat itu Allah, bukan kamu melihat Allah Ta'ala. Tidak. Nah itu pemahamannya. Kamu melihat Allah, bukan kamu melihat Allah, tapi kamu titik yang melihat itu Allah. Nah bagus benar tuh. Jadi memahami kan kadang-kadang kata-kata itu artinya mempengaruhi paham atau kada. Kamu melihat dalam Allah Ta'ala aja. Kalau orang kada paham dikira mana Tuhan becungkung. Padahal tidak. Kamu melihat Allah Ta'ala, iya aku melihat dalam Allah Ta'ala. Bujar Allah melihat piantunan lawan Allah. Jangan berbahasa kasar, jangan ada Allah, kada kau melihat pian. Bukan pian Allah Ta'ala dua. Nah sama Nabi Musa. Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa Allah Ta'ala becungkung, kada, berwujud, kada. Nabi Musa itu namanya Allah Ta'ala lihat Nabi Musa lihat Allah Ta'ala. Dengar Nabi Musa dengar Allah Ta'ala. Jalan Nabi Musa jalan Allah Ta'ala. Sama kita. Seakan-akan satu. Ya memang satu. Dua di dalam satu. Satu di dalam. Makanya kalau lam alif itu kan dua. Namanya dua tapi satu wujudnya. Coba baca katanya. Lam. Satu kalau alif, dua lam. Dua kata tapi satu wujud. Nah, lam, alif. Lam itu menandakan kita. Kitalah, tiada kita. Itulah lam. Alif, Allah. Ar-Roh. Alif jad. Alif diri. Sama. Hamba Allah. Dua kata Allah. Pada sekong orangnya. Nah. Alif, lam alif. Dua kata tapi satu wujud. Wujudnya kayak di jonglonan. Nah kayak susudok iwak. Nah. Jadi lam alif dua tapi satu wujud. Hamba Allah dua wujud tapi satu wujud. Nah di situ. Lalu dalam lam alif tadi kalau kepanjangannya lalu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, hanya wujud Allah. Nah, kemana aja kita tetap lam alif tadi. Kapalan betis, berdiri, berduduk, berada. Mau lah masuk, kalau masuk lam orang. Sudah lam alif dah. Nah, lam jalalah. Nah, jadi kan di situ lam jalalah bini ngarannya Sabto. Kalau jam lam jalalah lagi bini ya na ampat nah. Itu satu, nah empat pakorong. Nah, siapa di tengah ya diri kita. Kalau masuklah menurang, nah itu rajin orang marifat. Yang kita dari tengah nah mengurungnya lam alif nah kata kalah. Nah itu orang memagar situ. Ada diri kita juga nah jasad, kepala, betis, dalam diri siapa? Nah jelas artinya kadang-kadang pun orang karena sudah la maujuda bihaqi Allah. Yakinnya. Nah di situ. Nah jadi janganlah kau dekati salat apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Dilarang sembahyang ya kalau mabuk. Mabuk orang minuman satu. Mabuk artinya dunia. Mabuk dunia ini awaknya dunia. Kalau roh itu akhirat. Jadi jangan ibaratnya bahasa paham kayak ini. Janganlah kamu salat mengandalkan awak kada kawasa. Nah makanya janganlah kau dekati salat apalagi melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Mengandalkan bentang tubuh, kawalah. Jika tanpa roh tidak bisa. Nah, janganlah kau mau hampiri masjid. Nah, kada boleh. Kalau kamu dalam keadaan junub kita. Karena di situ tadi wujud jambun, dosa yang sangat besar. Bila kamu merasa disujud, amal ibadah hibak, tapi dia merasa besi ujub ada. Dia kan hibak beramal,
tapi nya kadang masih wujudnya wujud Allah Ta'ala. Nah ini nangiyanya. Amannya sudah merasa wujud Allah Ta'ala, panah dirinya ke dalam lautan ahadiyatullah, kepada diri yang satu. Kamu tidak ada, aku yang ada. Nah aku yang batin berjahir kepada betul-betul. Lalu hasilnya zahiru rabbi wal batin rabbi. Jahir Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jadi batin hamba anggaplah roh. Di situ jahir Allah Ta'ala. Nah, bakal war menjadi sifat kelakuan. Ya berjalan. Jalan siapa? Nah, tapi diam tidak boleh dikata. Kalau dikata itu lalu hukumnya najis. Nah, rahasiakanlah olehmu Tuhan ada pada kamu, bukan di dalam diri, tidak. Allah Ta'ala tidak di dalam diri, tidak di luar diri. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di samping, tidak di atas, tidak di bawah. Kayak apa? Nah, kalau Tuhan tuh Wallahu zahiru, Allah Ta'ala yang jahir. Kada di sini jahir, berarti bertempat. Wallahu batinu, di batin Allah Ta'ala kada. Maksudnya jahir dan batin itu hanya Allah yang menguasai. Nah, jahir batin. Az-zahiru miratul batin. Jahir itu mencerminkan kepada yang batin. Jadi jahirnya berjalan, jalan daripada si batin. Jahirnya melihat, lihat daripada si batin. Batin yang di batin A, keluar A. Oh jangan salah aku, di luarnya aku. Maulah, itu bujur aja. Itu karena belum sempurna. Aku syariatnya Allah Ta'ala, hakikatnya kedua lah. Aku syariatnya Allah Ta'ala, hakikatnya bujur aja di dalam tauhid. Kalau di dalam tasawuf, syariatnya Allah, hakikatnya Allah. Nah itu sama-sama bujur, tauhid bujur aja juinya. Ujarnya syariatnya aku, hakikatnya Allah. Kalau orang tasawuf, syariatullah, hakikat Allah, tarikat Allah, marifat Allah. Nah kita kan kalau syariat nggak ada Ta'ala, makanya syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, marifatullah. Nah itu, dan artinya kita sudah bermasuk wujud kita bulat kepada Allah Ta'ala. Masuk. Jangan ibaratnya bahasa hakikat itu mengucap hajar aswad. Masukkan wujud diri kamu. Bermasuk cap. Ada di wujud lana. Jadi pada hakikatnya, karena kamu mengucap hajar aswad, karena wah ini banyak orang bakajar, hakikat main. Jadi yang namanya hakikat itu mengucap hajar aswad itu bermasuk, bulatkan tingkat kamu, bermasuk wujud bulat-bulat kamu kan ada. Nangaran barang bermasuk ini berarti kan kelihatan lagi. Kayak itu. Nah jadi itu hakikat daripada mengucap hajar aswad. Hajar aswad dari surga. Bilanya kamu bermasuk kepada wujud Allah, si surga jadi ada. Nah kayak itu makna daripada mengucap hajar aswad. Kalau boleh jangan sampai bertamparan supaya kawan mengucap hajar aswad, berarti kan ikhlas bertamparan. Ya, nah maka kan arti dengan hati yang suci. Nah jadi di situ tadi dalam keadaan junub itu nang akuan kita itu nanti memandai dengan pengakuan kita tiada khuruji ka angkapihi lakana ana, keluarkan nang rasa daripada rasa wujud engkau supaya kamu jangan lagi masih sujud. Lalu hasilnya lah mewujud biak Allah. Itu jangan diputar-putar. Pada ilmu pelajaran kan kayaknya, tapi pemakaiannya nang iya dalam batin ini nah. Syuhud pandang satu aja lagi. La mewujud biak Allah. Siapapun yang dipandang, yang memandang, hanya tunggal Allah Ta'ala ada. Nah, tapi main batin. Jadi itu orang yang tersembunyi, itu orang terasing. Terasing lah rasanya nah. Walaupun di pasar banyak orang, tapi merasa terasing seorangan. Nah seorang sendiri tadi nah, si asing, orang asing ada di rame. Orang rame itu orang terasing juga satu diri. Nah jadi itu mainnya pemakaiannya. Jadi diri roh, diri hidup yang bernama Muhammad. Jadi kamu mandi dengan perasaan kamu tiada, bukan memandi lawan banyu. Itu orang yang artinya istinja jahil lawan banyu. Kalau istinja batin biar banyu sedrum kada bersih.
Istinja batin itu kan artinya jangan ada rasanya, jangan ada warnanya, jangan ada baunya. Itu kan kalaunya dijahir lah. Kalau kita umpamanya baudu banyu nang berwarna kada boleh, banyu nang artinya nang berasa kada boleh, banyu nang berbau kada boleh. Sama lawan kita, selama kamu masih berbau makhluk, rasa kamu merasa rasa hamba, warna manusia. Nah, kan sama tiga juga. Kalau pikir kalau kita baudu atau mandi wajib kada boleh banyu nang berbau, banyu nang berwarna. Nah, rasanya, warnanya, baunya, banyu nang berasa. Sama lawan kita juga. Istinja batin itu kan artinya selama kamu masih berbau makhluk tidak mencium surga. Selama kamu masih berwarna hamba tidak mencium surga. Selama kamu merasa manusia tidak mencium surga. Karena manusia ini adalah bahan bakar api neraka. Supaya jangan bahan bakar api neraka, janganlah jadi manusia, jangan jadi Tuhan, tapi kembalikan wujud manusia kepada wujud yang semula daripada Nur Muhammad. Kembali kepada Nur Jat Allah Ta'ala. Nah, itulah. Coba kita umpamanya baudo, banyunya bersih. Nah, kayak banyu satrop berwarna atau boleh diminum tapi tidak boleh dua-duakan. Banyunya pernah bening tapi ada rasanya, rasa apa kebangai. Nah, banyunya bening tapi berbau, tikus mati. Kalau boleh gak? Nah sama, rasanya warnanya hamba, pokoknya berbaunya, rasanya warnanya. Selama masih kamu ini akhwan, jadi istinja batin akhwan. Selama kamu masih berbau makhluk, tidak mencium bau surga. Selama kamu masih berwarna hamba, tidak mencium bau surga. Selama kamu masih merasa rasa manusia, nah, tidak mencium bau surga, baunya, warnanya, dan rasanya. Jadi kembali kepada yang satu, la maujuda bihaqi illallah wallahu a'lam al-fatihah.